hari makin gak bisa ngatur keuangan. Itu mungkin kamu belum tahu gimana sih cara mengatur keuangan yang benar. Hal semua perkenalkan, nama aku Oktaviana Faizah dari Prodi Ilmu Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Kalian tahu nggak sih, menurut data literasi dan inklusi keuangan OJK tahun 2022, indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia hanya mencapai 49,68%. Waduh, bahaya banget ya berarti. Emang seberapa pentingnya sih literasi keuangan bagi mahasiswa? Mungkin kalian sudah nggak asing lagi kan dengan banyaknya berita beredar terkait mahasiswa yang terjerat oleh pinjaman online. Dan baru-baru ini ada berita nih terkait modus penipuan yang merugikan banyak sekali orang. Selain itu, gaya hidup yang dinamis tanpa diiringi dengan literasi keuangan yang baik akan semakin memperkeruh keadaan ini. Oleh karena itu, pengetahuan terkait pengelolaan keuangan dibutuhkan oleh semua kalangan termasuk mahasiswa. Karena saat ini kita sebagai mahasiswa memiliki kebebasan yang lebih dalam mengatur dan mengelola keuangan, maka keterampilan ini sangat diperlukan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini diperuntukkan agar kita sebagai mahasiswa memiliki kebiasaan yang baik, mampu bertanggung jawab atas keputusan yang diambil, mampu membedakan mana keinginan dan kebutuhan, dan mampu menjaga kondisi keuangan. Apalagi kita sebagai mahasiswa yang sebentar lagi akan memasuki dunia kerja, tentunya bekal ini akan menjadi semakin penting untuk masa depan. Wah, ternyata penting juga ya literasi keuangan untuk mahasiswa. Terus gimana tuh caranya? Oke, tenang semuanya. Jadi dalam video ini aku akan membagikan tips kepada kalian semua bagaimana sih cara mengatur dan mengelola keuangan, terkhususnya bagi kita para mahasiswa. Jadi yang pertama yang bisa kalian lakukan adalah tentukan dulu tujuan. Nah, ini bisa berupa tujuan finansial yang ingin dicapai. Nah, lalu yang kedua, setelah kalian menentukan tujuan tadi, kalian susunlah dalam bentuk suatu anggaran. Nah, banyak metode yang bisa kalian gunakan tergantung dengan aktivitas kalian. Nah, kalau aku sendiri menggunakan metode 50-30-20. Nah, jadi apa sih metode 50-30-20 itu? Oke, aku jelasin. Jadi, aku nge-spend 50% dari uangku untuk kebutuhan pokok. Ini seperti makanan, laundry, bensin, dan kebutuhan pokok lainnya. Nah, lalu 30% lagi aku spend untuk menabung dan investasi. Nah, dan 20% lagi aku gunakan untuk membeli keinginan-keinginanku. Nah, kalian bisa gunakan aplikasi-aplikasi untuk memudahkan dalam penyusunan anggaran ini. Nah, itu bisa menggunakan wallet, finansialku, dan masih banyak lagi. Nah, dengan adanya anggaran-anggaran ini tentunya akan memudahkan kalian dalam melihat nih bagaimana sih sumber pendapatan dan pengeluaran kalian tiap bulan. Dan tentunya ini agar tidak di akhir bulan tuh boncos gitu. Tips yang ketiga dari aku adalah memprioritaskan kebutuhan daripada keinginan. Bentar. Kalian sudah tahu belum bedanya kebutuhan dan keinginan itu apa? Oke, aku jelasin dulu. Jadi kebutuhan itu adalah esensial, yang mana kalau kalian nggak penuhin akan berdampak besar untuk kelangsungan hidup kalian. Nah, keinginan ini kebalikannya guys. Nah, jadi kalau misalnya keinginan ini apa yang kalian mau dan jika tidak terpenuhi itu nggak terlalu berdampak besar gitu. Nah, emang sih benar kalau membahagiakan diri itu penting, misalnya healing atau belanja-belanja, tapi ingat ya, karena kita sebagai mahasiswa uangnya juga terbatas, ada kebutuhan ini itu, kalian harus mengutamakan kebutuhan pokok terlebih dahulu ya. Nah, selanjutnya yang keempat adalah menabung. Setelah kebutuhan pokok tadi terpenuhi, kalian bisa menggunakan sisa uang itu untuk ditabung. Nah, kalau aku sendiri tadi menganggar 30% dari uangku untuk ditabung. Nah, ini sangat penting untuk kalian menyisihkan uang darurat, karena kita tidak tahu kan suatu saat apa aja yang akan terjadi. Nah, kita bisa menggunakan uang tabungan itu. Selanjutnya adalah investasi. Kalian ada yang gak sama nih guys, kayak aku ngerasa kalau tabungan tuh segitu-gitu aja, atau kebutuhan pokok tuh makin hari tuh makin mahal. Nah, dari literasi keuangan ini kita diajarkan untuk berinvestasi. Nah, jadi mulai dari sekarang kita coba-coba deh gimana sih investasi itu, atau misalnya kita cari tahu dulu jenis-jenis investasi apa yang cocok buat kita. Nah, ada banyak ya guys, contohnya tuh ada reksadana, lalu ada saham, lalu ada emas. Nah, tetapi kita juga harus waspada terkait resiko-resiko yang ditimbulkan, dan kita juga harus memantau terus nih imbal hasil dari setiap jenis investasi tersebut. Gimana, sudah tahu kan cara untuk mengatur dan mengelola keuangan yang baik dan benar? Oke, sekarang aku sudah tahu nih gimana cara mengelola keuangan yang baik dan benar. Yuk teman-teman, jadi generasi milenial melek finansial.